Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya melanjutkan lagi kuliah saya tentang metode numerik. Dan dalam hal ini pembahasan saya masih pada yang sama, yaitu solusi persamaan nonlinier bagian 1. Mobil khusus sekarang saya akan membahas tentang metode fix iterasi atau iterasi titik tetap. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas tatap muka sebelum COVID Corona, saya sudah menjelaskan beberapa hal, juga pada live Zoom saya. Kali ini saya live Zoom, saya akan masukkan ke YouTube biar nanti untuk kelas yang paralel dia bisa lihat juga, jadinya saya nggak capek-capek lagi membuat live Zoom. Kita lihat langsung ya. Kuliah kita tentang apa? Kuliah kita tentang ini, tentang metode iterasi titik tetap. Oke, saudara perhatikan, saya share screen dulu. Saya share screen saya pada saudara tentang ini. Kita balik sedikit, flashback dulu sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini. Kita mulai dari sini. Oke, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang metode tertutup. Di metode tertutup ini ada dua. Yang pertama adalah metode bagi dua atau bisection dan metode regula falsi. Saya sudah menjelaskan metode bagi dua pada metode tertutup ini. Nah, sekarang untuk metode terbuka, lawan dari metode tertutup ini, saya akan menjelaskan satu metode dulu, yaitu tentang fixed iteration. Nah, ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode iterasi titik tetap atau fixed point iteration. Nah, jadinya metode terbuka ini ada tiga hal di sini, tiga metode. Yang pertama ada metode titik tetap fixed iterasi point iteration yang akan kita pelajari hari ini. Terus ada metode Newton-Raphson dan metode secant. Kita lihat seperti apa metode terbuka tersebut. Jadinya masih sama, yang ingin kita cari adalah X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0. Bentuk umum pada iterasi terbuka itu adalah, ini namanya di sini iterasi terbuka, yaitu XR plus 1 sama dengan GXR. Jadinya di sini kalau kita punya R sama dengan 0, dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau R-nya 0, berarti di sini menjadi, iterasi metode terbukanya menjadi X1, karena 0 tambah 1 menjadi X1 sama dengan GX0, karena tadi kita ambil 0. Begitupun kalau kita ambil R-nya 1 menjadi X2 sama dengan GX1. Kalau kita ambil R-nya 2 menjadi X2 tambah 1, X3 sama dengan G2, dan seterusnya. Berikutnya, langkah berikutnya, jika sebuah nilai awal X0, maka kita akan menghitung nilai X1, X2, dan X3. Yang bagaimana? Yang mudah-mudahan konvergen menuju ke akar sejati S. Sedemikian hinggalah fungsi S itu mendekati 0 dan S-nya ini sama dengan dari fungsi S tersebut. Kapan kondisi iterasi yang kita lakukan itu berhenti? Kondisi iterasi berhenti ketika nilai XR plus 1 min XR itu diberikan tanda mutlak lebih kecil daripada epsilon. Epsilonnya ini apa? Epsilonnya ini seperti pertemuan sebelumnya adalah yang kita tetapkan. Batas minimum kesalahan yang kita berikan pada soal-soal tersebut. Nih kita lihat. X setelahnya dikurangi X sebelumnya dimutlakan. Jadinya di sini tidak ada yang negatif, selalu positif. Bisa nggak XR min XR plus 1? Bisa. Yang penting dimutlakan. Pokoknya tidak ada negatif. Oke, kita masuk langsung ke metode iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya fixed point iteration. Metode ini kadang-kadang dinamakan juga adalah metode iterasi sederhana. Kenapa? Karena dia memanfaatkan iterasi dari nilai X sebelumnya untuk mengerjakan nilai X setelahnya. Atau
dikatakan oleh orang-orang metode langsung atau metode sulih beruntun. Sekarang kita masuk langsung. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x gx. Lalu bentuklah menjadi prosedur iterasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita ngitung? Nah, ini masih sama kayak yang tadi. Bagaimana cara kita ngitung? Misal, contoh langsung. Carilah akar persamaan fx sama dengan 0, yaitu fx-nya x kuadrat min 2x min 3. Dengan metode iterasi tidak tetap. Gunakan error 0,000001. Langkah pertama kita adalah ini. Kita ingin menyusun persamaan fx sama dengan 0 ini menjadi bentuk iterasi x sama dengan gx. Nah, nih. Kita punya fx, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kita akan buat dia menjadi x sama dengan, bagaimana caranya nih? Min 2x dan min 3 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Sehingga menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Setelah itu bagaimana? Kita ingin mencari membuat x sama dengan, karena ini dia ada kuadrat, kita akarkan. X kuadrat ini kita akarkan menjadi x. 2x plus 3 ini kita akarkan menjadi akar 2x plus 3. Jadinya punyalah kita suatu persamaan iterasi x sama dengan akar 2x plus 3. Dalam hal ini, x inilah yang kita akan sebut menjadi gx yang akan kita gunakan sebagai persamaan untuk prosedur iterasi. Nah, prosedur iterasinya bagaimana? Ya tinggal kita tambahkan dia indeksnya. X ini kita berikan indeks XR plus 1. Karena untuk mencari ini digunakan ini. Jadinya menjadi sama dengan akar 2XR plus 3. Nah, ini lihat nih. Jadinya untuk mencari XR plus 1 digunakan akar 2XR plus 3. Kita misalkan ambil terkaan awal X0 sama dengan 4 nih. Jadinya X0-nya sama dengan 4. Kayak bagaimana? Kalau X0 berarti di sini diganti 2 dikali 4 ditambah 3 diakarkan. Nah, karena ini indeksnya ini adalah 0 berarti X1. X1 sama dengan akar 2X0 tambah 3. Yang dalam hal ini X0-nya adalah 4. Sehingga diperoleh tabel iterasi seperti ini. Nah, saudara bisa lihat. Ketika R0, X04. Nah, dari X04 ini saya mencari X1. Nah, diperolehlah X1 3,316. Terus yang ini bagaimana Pak? Yang ini untuk menentukan error. Yang ini 0,683375 adalah selisih mutlak dari 4,00 dikurangi 3,316625. Nah, ini diperolehlah 0,68375. Setelah itu bagaimana? Terkaan awal yang tadi semula 4, X0 menjadi 3,316625. Berarti seperti ini sekarang X2. X2 sama dengan akar 2 dikali X1 ditambah 3. X1-nya mana nih? 3,316625 diperolehlah 3,10378. Berikutnya, untuk mencari X3, kita manfaatkan X2. Nih, untuk mencari X3 yang ini, kita manfaatkan X2 berarti akar 2 dikali X2. X2-nya mana? 3,103748 ini dikurangi di akar 2 kali 3,10374 ini ditambahkan 3 dan seterusnya kita peroleh, kita lihat ini, yang ini bagaimana? Yang ini adalah seperti ini, mutlak, selisih mutlak dari yang sesudahnya dikurangi yang sebelumnya. Kita lihat hasil dari XR ini dia konvergen. Nah, di sini dia bilang ada konvergen ke akar sejatinya. Kalau kita lihat dari tabel ini 4. Dia terus menurun, konvergen ke angka 3 nih. Dia konvergen ke angka 3 pada iterasi ke-14. Begitupun ini tentang selisih dari mutlaknya.
Kita lihat yang semula 0,6 sekian, 0,2 sekian, sampai 0,06 sekian. Dia akan terus berkurang sampai 0,000000. Kapan dia berhenti iterasi ini? Ketika epsilon yang kita dapatkan pada perhitungan harus lebih kecil daripada epsilon yang ada pada soal. Nah, ini epsilonnya 0,00001. Kalau kita lihat di sini, misalnya di sini 0,00003, oh masih lebih besar ini. Maka iterasinya berjalan. Di sini masih sama. Di sini. Nah, baru pada iterasi ke-14, iterasi ini berhenti. Nah, jadinya hampiran akar yang kita peroleh adalah X-nya sama dengan 3,0000. Ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak ditulis 3 aja nih? Kan banyak 00-nya. Nah, di sini kita nggak tahu. Siapa tahu ada angka yang tidak 0 di sini di belakangnya. Kita nggak tahu berapa 0 setelah koma ini yang nanti ada angka. Makanya di situ kita capture saja beberapa angka yang kira-kira lebih kecil daripada epsilon yang kita tetapkan pada soal. Nah, ini namanya, pada kasus ini namanya konvergen monoton. Oke, berikutnya. Berikutnya kita yang tadi untuk mencari kemungkinan itu yang pertama X-nya sama dengan akar 2X plus 3. Ada X sama dengan yang lain? Ada, yaitu apa nih? Dari sini X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X-nya kita keluarkan agar dia menjadi, kita bisa distribusi X kurung X min 2. Min 3 yang kita pindah ke ruas kanan jadi 3. Sehingga X-nya menjadi 3 per X min 2. Nah, kita perolehlah Gx yang kedua 3 per X min 2. Yang pertama tadi adalah Gx sama dengan akar 2X plus 3. Saudara bisa lihat 3 per X min 2. Jadi prosedur iterasinya tinggal kita taruhkan indeks ini. XR plus 1 diperoleh dari 3 per XR min 2. Seperti tadi kita ambil misalnya terkaan awal. X0 adalah 4,0. Kita lihat akan menjadi seperti ini. 4, nah 4 ini misalnya XI-nya, XR-nya 4. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, 3 dibagi 4 kurang 2. Nah, 4 kurang 2, 2. 3 dibagi 2, 1,5. Diperolehlah 1,5 X1. Nih, 1,5 sekian. Sekarang ini bagaimana menentukan ini? Oh, untuk menentukan ini adalah mutlak dari 4,00 dikurangi 1,5 menjadi 2,5. Untuk yang ini bagaimana? Oh, tadi kita sudah mendapatkan X1-nya adalah 1,5, tinggal kita masuk. Untuk mendapatkan X2, R-nya yaitu R-nya 1 diperoleh 3 dibagi 1,5 dikurangi 2. Diperolehlah sini min 6. Sekarang yang 7,5 ini bagaimana? Oh, caranya mutlak dari min 6 dikurangi min 1,5. Min 6 dikurangi min 1,5, min 7 diberikan tanda mutlak ini menjadi 7,5 dan seterusnya. Pak, kok ini semua positif? Yang sebelah kanan ini untuk penentuan errornya? Ya, karena di sini ada nilai mutlak. Mutlak itu menyaratkan semua tidak boleh bernilai negatif. Atau dengan kata lain positif. Kalau kita lihat dari semua, apakah dia konvergen menuju angka? Iya. Dia konvergen menuju angka, yaitu pada angka min 1. Kalau yang sebelumnya dia konvergen menuju angka 3. Tapi kalau kita lihat yang pertama ini, dia menggunakan 14 iterasi. Tapi kalau di sini, dia ada 17 iterasi. Nah, kalau kita lihat, kita bedakan yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama nih, kita lihat nih. Dia monoton turun. Nah, ini monoton turun. Tidak pernah turun naik nih. Semua turun terus. Sampai ke iterasi 14. Berbeda halnya dengan ini. 4 ke sini turun, naik. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Dan seterusnya turun, naik. Sampai dia konvergen ke angka min 1 pada iterasi ke-17. Yang macam kayak gini nih namanya konvergen berosilasi. Nah, berikutnya, ada nggak cara yang lain? Ada, bagaimana? Oh, ini Pak, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita langsung aja, bagaimana?
2x-nya itu kita pindah. 2x-nya kita pindah, terus angka 2-nya kita bagi ke samping menjadi x sama dengan x kuadrat min 3 akar 2. Kalau kita lihat ini dengan cara langkah yang sama seperti yang tadi kita lihat dengan terkaan awal 4, maka kalau kita masukin ke sini dia sangat besar nih. 4, 6,5, 19,625, 191, sekian, 18.252, sekian. Kalau kita lihat dia tidak konvergen. Dia tidak menuju ke suatu titik. Itu namanya konvergen, tapi di sini dia divergen, dia menyebar luas. Maka iterasi ini ternyata iterasi yang divergen. Kita lihat. Sekarang kita lihat tanda-tandanya. Kadang iterasi itu konvergen, kadang divergen juga, tergantung jenis persamaan x R plus satunya yang kita gunakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat tanda agar kita mengetahui kapan suatu iterasi itu konvergen ke satu titik dan kapan dia divergen. Nah, untuk mengetahui itu ada namanya teorema 3.2. Nih. Apa intinya? Ini panjang sekali nih teoremanya. Intinya kita lihat. Kalau nih persamaan yang kita telah ubah itu, kita turunkan. Nih kita turunkan. Kalau dia kurang dari 1, hasil dari turunannya kurang dari 1 setelah kita olah. Nih. Maka dia konvergen menuju ke suatu titik. Misalnya titik S. Contoh. Nih. Misalnya yang ini. Kita lihat. Kalau kita turunkan nih. Nggak usah kita cari angkanya X sama dengan akar 2XR plus 3 nih. Kalau kita turunkan. Oh ini aja sudah akar kan pangkat setengah akar tuh. Kalau kita turunkan menjadi. Dia lebih kurang dari 1 di akarnya. Setengah. Nih. Setengah. Terus 2X plus 3 pangkat min. Setengah dikali 2. Karena turunan dari 2 nih. Dia hasilnya pasti kurang dari 1. Sedangkan kalau ini kita lihat. Kalau kita cari turunan, ini 2x kuadrat min 3 per 2. Kalau kita turunkan dia 2x depannya. 2x sama dengan 0. Kita lihat di sini. Kalau turunannya, mutlak turunannya, ini ada mutlak turunannya, lebih besar daripada 1 untuk semua x, maka dia divergen. Jadinya yang pertama dan kedua turunannya adalah kurang dari 1 sehingga dia menjadi konvergen. Sedangkan yang ketiga turunannya kurang dari 1 sehingga dia menjadi divergen. Yang satu kedua konvergen, yang ketiga divergen. Ini dia tanda-tandanya teorema 3.2. Nih, kalau turunannya di antara 0, 1, dia konvergen monoton. Kalau di antara min 1 dengan 0, dia apa? Dia konvergen berosilasi. Kalau dia lebih daripada 1, dia divergen monoton, dia terus naik. Kalau dia keempat, dia namanya divergen berosilasi. Jadinya kalau di antara interval min 1 dan 1, dia pasti konvergen. Baik itu konvergen monoton maupun konvergen berosilasi. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk mencari akar itu adalah yang 1 dan 2. Harus dia konvergen. Kalau dia divergen, maka persamaan kita untuk X sama dengan GX itu kurang tepat. Kira-kira ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, gambar A itu konvergen monoton, lihat nih. Nih konvergen monoton, nih gambarnya ini Y sama dengan GX yang ini, dia terus rutin turun nih, nggak pernah naik, nggak pernah turun nih. Nih turun. Kita lihat ini, nih kalau kita lihat tandanya ini dari sini ke sini ke kiri turun, ke kiri lagi turun, terus turun. Kalau ini enggak, kalau ini turun naik dia nih. Ini ke sini, misalnya X0-nya nih, ke kiri naik, ke kanan turun, ke kiri naik, ke kanan turun dan seterusnya. Ini namanya konvergen berosilasi. Kalau divergen monoton lawannya ini, kalau ini rutin turun, kalau ini rutin naik terus, kalau ini kadang turun, kadang naik terus, seperti ini. Ya, tetapi dia menyebarnya tidak menuju suatu titik. Kalau yang gambar 2 di atas dia menuju ke suatu titik konvergen. Nih.
Kita lihat ini analisisnya tadi. Kalau kita cari turunan yang pertama tadi, itu turunannya nih, kita cari ini, G-nya bersama dengan 1 per akar 2X plus 3. Terlihat bahwa turunan dari ini kurang dari 1. Nah, nih kita lihat nih. Misalnya kalau kita masukkan angka X-nya 4, 1 per ini 1 per akar 2 kali 4 tambah 3. Jadinya 1 per akar 8 tambah 3, yaitu 0,150. Ini kurang dari 1. Sehingga dia konvergen monoton. Nah, ini analisis yang kedua. Dia juga kurang dari 1. Nih, kita lihat dia kurang dari 1. Nah, dia monoton, berosilasi. Kalau yang ini lebih dari 1, maka dia divergen. Pun juga yang ini. Jadinya, kesimpulannya untuk metode fixed iterasi ini adalah ada dua hal yang mempengaruhi kekonvergenan pada prosedur iterasi ini. Yang pertama adalah bentuk formula X R plus 1 sama dengan GX itu. Yang tadi kita sudah lihat, kadang dia konvergen, kadang dia divergen. Yang kedua adalah pemilihan nih. Forecast kita nih, tebakan awal nilai X-nya. Nah, nih saudara bisa lanjutkan lihat. Nih penjelasan saya di slide yang sudah saya bagikan di e-learning. Saudara bisa baca, misalnya kayak gini, contoh-contoh aja yang lain. Saudara bisa analisis. Nah, itu aja untuk kuliah kita pada minggu ini. Sampai ketemu lagi di acara yang sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.